Oke. Ya, selamat Natal semuanya. Halo. Selamat Natal semuanya. Ya, Natal kita harus menjadi Natal yang penuh sukacita. Sebab Alkitab, kalau saudara memperhatikan cerita dalam firman Tuhan, maka puncak dari ekspresi perayaan dan berita Natal adalah sukacita itu sendiri. Dan minggu yang lalu kita bicara tentang Natal dalam kesederhanaan dan kerendahan hati. Tapi biarlah hari ini menjadi satu perayaan yang menghadirkan suasana yang berbeda di hidup kita, di mana hati kita dikuasai, dipenuhi dengan Natal yang penuh sukacita, Natal yang penuh berkat, Natal yang memberi kekuatan buat hidup kita. Nah, sekali lagi saudara, izinkan saya atas nama Gembala dan keluarga serta seluruh tim pelayan sekali lagi mengucapkan selamat Natal buat saudara-saudara sekalian, buat jemaat-jemaat yang kami sayangi, GPD Brisbane dan juga jemaat-jemaat El Gibor International Family Church Gold Coast. Juga tentu tamu-tamu yang berlibur pada hari ini ada di tempat ini, dan juga mungkin teman-teman kami yang liburan yang sedang mengikuti secara online. Tuhan Yesus memberkati. Inilah hati Gembala saudara, kami sayang banget sama saudara, dan biar tuh sayang itu terus bertumbuh di hidup kita. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu saudara ya. Puji Tuhan. Oke. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sejak minggu pertama dalam bulan Desember, kami selalu membangun satu semangat bahwa di bulan Desember kita dedikasikan pelayanan itu untuk sebuah pesta perayaan Natal. Jadi Natal bagi kita tidak sekedar berfokus pada tanggal 25-nya, tapi Natal bagi kita harus dikembalikan kepada arti yang sebenarnya. Sehingga dari minggu pertama kita sudah dipuaskan, kita sudah makan pesan-pesan Natal ya dari minggu-minggu pertama dan berpuncak pada hari ini. Nah mari saudara, saya ingin kita melihat satu hal yang sangat penting dalam kekristenan kita untuk kita memahami Christmas itu sendiri. Saya coba mengambil tema Yesus lahir sebagai anak domba Allah, kurban penebus dosa. Kenapa saya menggunakan kata kurban? Karena bahasa Indonesia juga, Alkitab juga sedang merubah nama dari kata korban menjadi kurban. Jadi kata korban dalam bahasa Indonesia diartikan pada arti sebenarnya kemudian untuk yang bersifat persembahan itu menggunakan kata kurban. Sehingga Alkitab terjemahan yang terbaru kata korban itu diganti dengan kurban. Ya, jangan saudara kaget kok ini lulusan mana gitu kan, jangan salah saudara pikir hampir aja saya ngomong sekolahnya ya. Oke, mari kita buka Alkitab, kita sudah perhatikan dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-20. Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-20. Alkitab katakan begini, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya itu sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara perhatikan baik bahwa Alkitab menceritakan bagaimana malaikat Tuhan datang kepada kelompok gembala yang ada di padang dan kemudian memberi pesan Natal yang istimewa buat mereka. Dan akhirnya singkat cerita, apa yang menjadi pesan dari malaikat, kita akan ke situ nanti, tapi apa yang menjadi pesan malaikat Tuhan nanti membuat mereka untuk membuat keputusan penting di hidup mereka untuk datang menjumpai Yesus yang baru dilahirkan. Dan yang menarik saudaraku, ketika mereka selesai atau mereka mendapati sebuah pengalaman Christmas yang luar biasa melihat bayi Yesus yang baru dilahirkan, maka Alkitab ceritakan selesai itu ayat yang 20 yang dalam pembacaan kita tadi, gembala-gembala itu kembali sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Saya berharap selesai ibadah Natal ini kita pulang dengan suasana hati yang berbeda. Amin. Ya. Kita pulang bukan membawa beban, membawa persoalan, membawa pikiran-pikiran yang mengintimidasi hidup kita, tapi kita pulang selesai ibadah Natal, kita pulang dengan suasana hati yang dibaharui oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kita tinggalkan dulu bagian itu. Saya ingin kita lompat pada pembacaan berikutnya dalam Injil Matius pasal yang pertama. Saudara, pesan firman Tuhan atau malaikat Tuhan datang kepada orang-orang tertentu yang dipilih oleh Tuhan untuk memberitakan tentang kelahiran Yesus Kristus. Ada Maria, ada Yusuf, dan kita lihat salah satunya di situ. Matius pasal 1 ayat 21. Kelahiran Yesus, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia
Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Perhatikan baik saudara, bahwa pesan tentang Natal itu sendiri bukan hanya tentang kesederhanaan Bethlehem, bukan tentang satu figur-figur sederhana saja yang saya jelaskan minggu lalu, tapi ada satu hal yang penting saudara, hal-hal lain itu hanya menjadi satu instrumen yang mensupport tujuan utama dari Natal. Nah, pesan Tuhan melalui malaikat Tuhan kepada Yusuf dikatakan, engkau akan menamakan dia Yesus. Jadi spesifik banget pilihan namanya Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi kelahiran tentang Tuhan Yesus, kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu bukan sebuah peristiwa sesaat dengan tujuan sesaat yang dirayakan hanya pada konteks waktu itu, tidak. Tapi kelahiran Tuhan Yesus Kristus, jika kita lihat pada konteks Yohanes 3:16, itu kelahiran tentang kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Christmas hanya menjadi satu bagian dari kisah tentang kehidupan kekal yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka yang percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Nah, beri atau namailah dia Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagi kita mungkin orang Indonesia, kita hampir-hampir tidak pernah mendengar ada orang Indonesia namanya Yesus, setahu saya. Ya, kalau di negara-negara tertentu itu ada, sampai di penjara pun ada yang namanya Yesus, saudara. Ya, tapi pilihan nama ini menjadi penting buat kita. Kenapa? Saudara, menjadi hal yang penting untuk kita bisa lihat hari ini. Sama persis seperti pesan Tuhan kepada Maria di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 31, ya. Kita lihat dulu nama ini. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kepada Yusuf pesannya sama, namanya dia Yesus. Kepada Maria pesannya sama, Yesus. Kisah-kisah tentang palungan, kisah-kisah tentang hal-hal orang Majus itu hanya dimention satu kali. Tapi hal yang penting di sini adalah kepada orang yang berbeda diberikan pesan penting, namailah dia Yesus. Dan diulangi lagi, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Pesannya, visinya jelas. Jadi true meaning of Christmas kita bisa lihat di sini. Pesannya adalah pesan dalam kekekalan. Ya, pesan dalam kekekalan. Nah, kita yang secara budaya dari tahun ke tahun, kita merayakan Christmas dan memberikan momentum sesaat dengan sukacita yang sifatnya hanya bulan Desember kita sukacita Natal. Paling banter itu pertengahan Januari masih ada kantor-kantor di Indonesia yang merayakan Natal. Bahkan masih ada, saudara percaya atau tidak, ada kantor-kantor rayakan Natal masih sampai di akhir bulan Januari. Tapi apakah waktu Christmas itu hanya di situ? No, sama sekali no. Ini tentang dia yang namailah dia Yesus. Dia yang namanya Yesus yang akan datang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi clear, kenapa dia harus dinamakan Yesus? Karena ini nama yang mulia. Kalau saudara baca dalam Ibrani pasal 1 ayat 4, itu nama yang excellent, ya, nama yang indah. Dan kenapa nama itu? Sebab arti dari nama itu sendiri adalah juru selamat. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tidak ada nama yang lain. Tidak ada nama yang lain. Jadi sekali lagi, Christmas bukan tentang satu pesta kemeriahan saja, tapi tentang tujuan dalam kekekalan. Di mana Yesus lahir sebagai satu pribadi yang dalam pilihan Allah, kalau kita bahkan mau tarik ke belakang, sejak dari Taman Eden, itu kisah tentang Natal itu sudah ada di sana sebenarnya. Sampai kepada kekekalan. Kalau kita lihat gambar utuhnya, ketika manusia jatuh dalam dosa, kemudian apa yang Tuhan buat? Alkitab ceritakan, kemudian ada pengorbanan, ada korban darah yang tercurah pertama kali. Domba yang diambil kulitnya untuk menutupi manusia yang jatuh dalam dosa. Kalau kita bisa lihat pendalaman teologinya sudah dari sana. Tapi kita nggak jauh-jauh ke sana.
Saya ingin menekankan kepada kita bahwa Christmas adalah tentang Dia yang adalah diberi nama Yesus. Dia yang akan menyelamatkan saya dan saudara. Dia yang sudah menebus dosa seluruh umat manusia. Bagian kita adalah meresponi keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan buat saya dan saudara. Bukan tentang kita kehilangan keselamatan, tapi kita banyak kali manusia berbuat dosa yang menjauhkan diri dari keselamatan. Keselamatan sudah diberikan oleh kasih karunia, sudah diberikan oleh anugerah Allah. Tapi banyak manusia memilih jalannya sendiri untuk keluar dari keselamatan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perhatikan bahwa nama ini menjadi penting sebab pesan Natal di situ adalah tentang keselamatan bagi seluruh umat manusia. Enggak ada nama lain yang memiliki arti ini. Hanya Dia, Tuhan Yesus Kristus. Nah, perhatikan baik, kita lihat pada pesan Natal, kita kembali kepada gembala-gembala tadi. Di dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua kalau saudara baca keseluruhan dari konteks ini. Kita lihat di ayat yang ke-11 mulai. Perhatikan baik. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagi kamu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Jelas, hari ini telah lahir bagimu. Kata hari ini tidak hanya bermakna 2000 tahun yang lalu. Tapi hari ini di sini bermakna di kontekstual waktu kita hari ini. Hari ini telah lahir bagi kita juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Ada persekutuan antara kita dan Kristus. Untuk apa? Untuk menghidupkan apa yang sudah Dia berikan terlebih dahulu kepada kita. Tapi dari konteks historisnya, perhatikan di sini. Gembala-gembala. Pada waktu malaikat Tuhan datang berkata, hari ini telah lahir bagimu, hari ini telah lahir bagimu. Perhatikan ayat yang ke-12. Dan inilah tandanya bagimu. Inilah tandanya bagimu. Spesifik banget saudara. Kelahiran Yesus ada konfirmasi yang disampaikan secara khusus oleh malaikat kepada gembala-gembala. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin. Dibungkus dengan lampin. Apakah kisah tentang kelahiran Yesus, kemudian ada lampin dan palungan di situ, hanya sebuah Alkitab hanya ingin menceritakan kronologis normatif dari proses kelahiran seorang manusia? Tidak. Tapi bagi para gembala ini menjadi penting. Nah, perhatikan baik. Ada catatan yang mengatakan begini. Kita semua sudah tahu bahwa peternakan domba di Bethlehem dan sekitarnya, semua domba jantan itulah domba korban. Dipersiapkan untuk korban. Sehingga ada catatan yang mengatakan bahwa para gembala-gembala ini yang menjaga ternaknya domba di padang, mereka bukan orang sembarangan. Catatan yang mengatakan mereka adalah orang-orang keturunan Lewi. Jadi waktu mereka menjaga domba korban itu bukan sekedar lebih jauhnya, itu adalah bagian dari protokol keimamatan dari orang Lewi untuk mempersiapkan seekor domba yang nanti domba itu akan menjadi hewan korban nanti di mezbah. Jadi ada tanggung jawab keimamatan yang dikerjakan oleh para gembala-gembala dan mereka tahu tanggung jawabnya. Sehingga para gembala harus benar-benar mempersiapkan diri dengan baik. Kemudian juga harus memilih, menjaga, merawat domba-domba dewasa itu untuk kemudian bisa melahirkan domba-domba yang berkualitas unggul. Kenapa? Karena domba yang dilahirkan itu harus atau akan digunakan sebagai hewan kurban. Nah, yang menarik saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ada semacam kebiasaan ya dari para dalam tradisi keyahudian bagaimana mereka mempersiapkan domba korban. Bagaimana mereka mempersiapkan domba korban? Ada catatan yang mengatakan begini,
bahwa setiap gembala yang merawat domba korban, ada menara kandang domba yang ada di Bethlehem, tempat yang dikhususkan untuk domba-domba itu dirawat. Dan yang lebih menarik, pada waktu seekor domba betina dewasa akan melahirkan atau akan beranak domba, maka gembala-gembala itu harus menjaga dengan baik. Bahkan ketika di momen domba itu akan lahir, gembala itu akan memegang itu domba kecil itu untuk memastikan domba itu tidak jatuh ke tanah. Sehingga domba itu akan tergores, akan patah, akan ada lebamnya. Jadi benar-benar harus dirawat. Sehingga untuk itu mereka harus menggunakan kain lenan yang khusus. Nah, untuk membersihkan dan seterusnya. Dan yang lebih menarik lagi, bahwa ternyata untuk domba yang tidak para gembala ini sudah terlatih. Mereka dilatih untuk mempersiapkan domba yang sempurna. Mereka bisa lihat dari ujung mulutnya sampai ke ujung kaki, tidak boleh ada cacat sedikit pun. Mereka harus perhatikan dengan baik. Dan ketika mereka mendapati domba yang sempurna, maka mereka akan membungkus dengan kain lenan halus, kemudian diberi tanda korban kudus. Nah, kain lenan ini yang disebut lampin ini bukan sembarangan kain. Karena kain lenan yang untuk membungkus domba ini, ada kain lenan dari jubah imam. Jubah imam yang sudah nggak dipakai, itu yang dipotong kemudian untuk membungkus domba-domba korban. Nah, domba yang terbaik itu yang diberi tanda korban kudus. Korban kudus. Makanya saudara, pada waktu malaikat Tuhan datang berkata kepada gembala-gembala, inilah tandanya. Kamu akan melihat seorang bayi yang dibungkus dengan lampin. Maka bagi gembala-gembala, itu bukan sekedar sebuah cerita biasa. Sebab mereka tahu di dalam tanggung jawab profesional ministry mereka, bagaimana mereka harus merawat domba kurban. Maka malaikat Tuhan datang menjelaskan kepada gembala-gembala bagaimana sang putra Allah ini lahir. Bagaimana sang putra Allah ini lahir dan dijelaskan di situ bagaimana caranya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, domba yang dipersiapkan tanpa cacat harus dibungkus dengan jubah imam. Kalau sudah lihat di dalam pelajaran tabernakel, ada menorah, ada kaki dian di dalam ruang kudus. Ya. Nah, kaki dian itu untuk nyala, supaya dia terus menyala, maka imam akan menyobek bagian-bagian dari jubahnya untuk ditaruh di lampu itu supaya nggak mati. Jadi di dalam tradisi keyahudian, jubah imam adalah jubah kudus. Panggilan keimamatan adalah panggilan kudus. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menarik di sini adalah, perhatikan, saya ingin kita datang kepada alam berpikir para gembala. Pada waktu malaikat katakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat. Nah, apa yang dilakukan oleh korban domba? Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menjadi apa? Korban penebus. Korban penebusan. Mereka tahu arti ini. Tahu banget arti ini. Nah, jadi waktu gembala-gembala mendengar berita ini, pikiran mereka langsung kepada tujuan. Seperti halnya mereka mempersiapkan domba itu. Menarik banget bagi mereka ketika malaikat katakan, ini seperti seekor domba yang tanpa cacat. Dipersiapkan dan dibungkus dengan lenan halus yang diberi tanda korban kudus. Wawasan ini adalah pikiran mereka. Sehingga membuat mereka untuk meninggalkan semua kesibukan mereka. Ayo kita pergi ke Bethlehem. Ini penting. Ini bukan sekedar domba biasa ini. Ini bukan sekedar anak yang lahir seperti anak-anak yang lain. Sebab anak ini anak yang dari sorga sendiri dinyatakan. Sehingga mereka datang.
Mereka datang ke Bethlehem dan apa yang mereka lihat peristiwa itu detail demi detail. Dan ketika mereka sampai, Alkitab ceritakan mereka menceritakan itu semua kepada Yusuf dan Maria. Lalu kita sampai kepada ayat yang terakhir tadi yang kita baca apa? Pada waktu mereka pulang sambil memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena mereka bisa menangkap pesan dari penggenapan firman Allah yang mereka lakukan setiap waktu merawat, mempersiapkan domba korban. Mereka mendapati nubuatan-nubuatan itu digenapi ketika malaikat Tuhan berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Itu juga pesan kepada Yusuf. Dia akan menebus dosa umat manusia. Engkau akan menamakan dia Yesus. Nah ini loh yang dimaksud dengan tujuan atau arti dari Christmas yang sesungguhnya. Kita enggak lagi merayakan dia sebagai bayi mungil di kandang yang sederhana. Enggak. Tapi bagi kita, perhatikan baik. Kalau pada konteks waktu itu, gembala-gembala dengan wawasan keimamatan mereka mendengar berita kelahiran Yesus. Pikiran mereka, emosi mereka, kehidupan spiritual mereka dibawa Tuhan untuk memahami konteks pengorbanan anak domba. Bagaimana dengan kita? Kita sudah menikmati kisah ini seutuhnya, kita terima kisah ini. Dari awal kita pertama kali dengar ikut ibadah Natal, kita berulang-ulang. Artinya bahwa pada konteks waktu kita hari ini, kita punya pemahaman yang lebih komplit dibandingkan gembala-gembala saat itu. Kenapa? Karena kita sudah dengar ini berita berulang-ulang.
Ada perjalanan ketaatan sampai di kayu salib. Nah, itu yang dilihat oleh para gembala. Nah, kita punya cakrawala yang lebih luas lagi. Kita mengerti makna, kita mengerti tujuan, kita tahu dan kita diberikan kesempatan untuk melakukan, untuk mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Saat itu, kelahiran Yesus menggoncangkan kerajaan. Sehingga sampai-sampai Herodes ketakutan. Kenapa? Karena ada sang raja baru yang lahir. Apalagi waktu itu dia mengumpulkan semua ahli-ahli agama. Dan mereka menceritakan ada nubuatan. Kristus akan lahir di kota Daud. Apa yang akan terjadi? Ada ketakutan. Sehingga Alkitab mencatat, kemudian Herodes memutuskan untuk membunuh semua bayi yang berusia di bawah 2 tahun. Kenapa? Demikian powerfulnya pesan Natal ini, kehadiran Yesus ini, sehingga iblis berusaha untuk melucuti kebebasan, melucuti kemerdekaan, melucuti kebahagiaan, melucuti sukacita. Makanya jangan izinkan ada peristiwa apapun dalam hidup kita yang merampas pengalaman Natal kita. Sebab Natal buat kita adalah ketika kita memandang Dia yang lahir ke bumi sebagai korban anak domba Allah. Dia yang dibungkus dengan lampin korban kudus sudah sejak dilahirkan. Lampin itu menunjuk kepada Dia yang akan dikorbankan di kayu salib. Itu ceritanya. Dan mari saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah Natal buat kita hari ini seperti halnya pesan Tuhan kepada gembala-gembala, inilah tanda bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin. Inilah tanda bagi kita. Kita akan datang beribadah. Maka makna dari lampin itu, kita puji syukur, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berikan pengertian, Tuhan berikan makna yang sebenarnya. Sehingga hari ini tanda itu juga kita terima, kita ngerti, kita tanam. Lalu kita melihat kepada peristiwa Natal buat kita hari ini. Hari ini bukan 2000 tahun yang lalu. Hari ini saya berkata kepada saudara, penebusan itu terjadi. Penebusan itu sudah terjadi, penebusan itu kuat dalam hidup saya dan saudara. Sehingga kita menjadi orang-orang yang menikmati penebusan itu. Kita dibasuh, kita dikuduskan, kita disucikan. Karena Dia datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Pastikan kita memiliki pengalaman sama persis seperti ayat yang kita baca dari awal tadi. Lukas 20 ayat yang ke-20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Saya berharap kita pulang ada pengalaman spiritual di hidup kita. Ada kesukaan, ada sikap yang mau memuliakan Tuhan. Sekali lagi, jangan izinkan ada situasi apapun yang merampas ruang sukacita di pikiran kita. Jangan izinkan ada keadaan apapun yang merampas ruang damai sejahtera. Ruang yang seharusnya diisi dengan kesempatan memuliakan Tuhan. Tapi itu terampas dengan hal-hal tidak penting. Sama sejak Yesus lahir. Sudah ada usaha dari iblis untuk menghancurkan. Dan hari ini berbahagialah kita umat Tuhan. Ketika banyak orang memilih ke pantai. Coba saudara lihat, paling ramai di pantai kalau di Australia itu Christmas. Setelah ini saudara boleh ke pantai. Tapi kalau saudara sudah datang beribadah terlebih dahulu, itu pilihan terbaik dari kehidupan saudara. Ini pilihan terbaik dalam kehidupan saudara. Dan biarlah pesan ini mendatangkan sukacita yang baru, mendatangkan semangat yang baru untuk kita terus jadi Natal buat kita, Natal yang konfirmatif.
Dia tidak sekedar datang memberi sukacita, tapi dia datang memastikan penebusan, penebusan, penebusan. Dia lahir sebagai korban anak domba Allah. Kita bangkit berdiri bersama. Main musik boleh maju ke depan.